warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran kali ini. Kita masih bahas tentang cahaya dan alat optik untuk subbab indera penglihatan pada manusia. Nah, kita tahu bahwa indera penglihatan manusia berupa mata. Nah, di sini adalah bagian-bagian dari mata. Ada beberapa bagian yang wajib kita hafal fungsi dan letaknya. Yang pertama adalah kornea. Kornea ada di paling depan ini. Melindungi bagian-bagian di belakang kornea dan membantu memfokuskan bayangan pada retina. Jadi fungsi kornea adalah melindungi bagian-bagian di belakangnya ya. Selanjutnya ada iris. Iris itu ini iris ada di atas dan ada yang di bawah. Ini satu pasang mengatur jumlah cahaya yang masuk. Jadi nanti ini irisnya bisa memanjang ataupun memendek tergantung jumlah cahaya yang masuk. Nah, di tengah-tengah iris ini adalah pupil, yaitu jalan masuknya cahaya. Iris ini tadi selain mengatur jumlah cahaya yang masuk, juga memberikan warna pada mata. Misalnya yang disebut jika irisnya berwarna biru, berarti matanya biru. Kalau semua kan bagian yang lain ini putih ya, sklera ini akan putih. Nah, irisnya yang menentukan warnanya coklat, biru, ataupun hitam. Nah, selanjutnya cahaya yang masuk lewat pupil ini tadi akan diteruskan ke lensa. Fungsi lensa adalah mengumpulkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh di tempat yang tepat. Di mana tempat yang tepat itu? Ya, tempat yang tepat adalah retina, menangkap bayangan dari lensa. Jadi, ingat bayangan harus jatuh tepat di lensa sehingga nanti bisa diteruskan oleh saraf optik untuk menuju ke otak dan kita bisa tahu, oh itu benda apa, itu gambar apa, itu tugas dari otak untuk menerima rangsang dari saraf optik ini. Tapi janjinya bayangannya harus di retina. Selanjutnya kita bahas lebih dalam tentang lensa mata karena kita akan bahas tentang alat optiknya. Nah, lensa mata kita itu diberikan kemampuan untuk menebal, ini yang bagian kanannya ini menebal dan menipis, atau ini kondisi yang biasa. Saat kita melihat benda pada jarak jauh, mata kita itu disebut dengan pada kondisi tidak berakomodasi atau tanpa berakomodasi. Kalau kita melihat benda yang kecil, otomatis kita dekatkan ke mata kita, maka lensanya akan menebal, otot matanya akan bekerja sehingga lensanya akan menebal dan disebut dengan mata berakomodasi maksimum. Ini bedain ya. Kalau jaraknya jauh berarti tanpa akomodasi, kalau jaraknya dekat dengan lensa yang menebal berarti disebut berakomodasi maksimum. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa ternyata bayangan yang terbentuk oleh mata itu adalah maya terbalik diperkecil. Maya terbalik diperkecil dan bayangannya jatuh tepat di retina untuk disalurkan ke saraf optik tadi. Nah, apabila bayangan tidak jatuh di retina, apa yang terjadi? Gangguan pada indera penglihatan. Yang pertama adalah hipermetropi. Hipermetropi itu adalah rabun dekat, tidak bisa melihat benda pada jarak yang dekat. Jadi kalau jaraknya terlalu dekat, bendanya menjadi kabur. Itu disebut dengan hipermetropi. Nah, yang kedua adalah miopi atau rabun jauh, tidak bisa melihat benda pada jarak yang jauh. Kita bisa pada mata normal kita bisa melihat benda pada jaraknya jauh tak hingga, tapi pada benda mata yang miopi, cacat mata miopi, ini nggak bisa melihat sampai jauh banget, dia akan kabur. Untuk hipermetropi kita bisa tolong dengan kacamata atau yang memiliki lensa positif atau lensa cembung, sedangkan miopi berarti ditolong dengan kacamata atau lensa yang cekung atau minus. Selanjutnya adalah buta warna. Nah, buta warna ini tidak
tidak terganggu pada lensanya. Buta warna ini terganggu pada saraf-saraf matanya dan ini biasanya bersifat genetis. Buta warna adalah ketidakmampuan sel kerucut mata untuk menangkap suatu warna tertentu. Nah, ini ada dua jenis, bisa buta warna total, bisa buta warna sebagian. Untuk buta warna total, dia itu hanya bisa membedakan warna hitam dan putih. Tapi kalau buta warna sebagian, dia hanya tidak bisa membedakan warna-warna tertentu. Misal tidak bisa membedakan kuning dengan orange ataupun merah dengan biru dan lain-lain. Bukan merah dengan biru. Biru dengan hijau dan lain-lain. Terus catatan mata yang keempat adalah presbiopi atau yang sering disebut dengan mata tua. Ini adalah rabun jauh dan rabun dekat atau mata tua. Rabun tua ini kenapa? Karena memang ototnya sudah tidak elastis lagi. Jadi lebih banyak diderita oleh orang-orang yang sudah tua dan bisa ditolong dengan kacamata yang mengkombinasikan lensa positif dan lensa negatif, cembung dan cekung. Jadi kalau kakek atau nenek kita itu pasti kacamatanya seperti ada dua lapis pada lensanya karena yang satu berlensa cembung dan yang satunya berlensa cekung. Dan yang terakhir adalah astigmatisme, adalah apa ini? Silinder gangguan pada mata karena penyimpangan dalam pembentukan bayangan pada lensa. Ini biasanya si penderita itu susah untuk melihat garis lurus ataupun membuat garis lurus dan itu akan diperparah saat kondisi cahayanya juga kurang terang. Nah, sekarang kita fokus lagi ke hipermetropi dan miopi. Apa perbedaannya pada pembentukan bayangannya? Nah, di sini yang pertama adalah hipermetropi. Saat seseorang hipermetropi melihat benda, misalnya benda di sini adalah es krim, ternyata bayangan yang seharusnya jatuh di retina, bayangan berada di belakang hiper, jadi melebihi dari retina, sehingga bendanya berasa kabur padahal jaraknya masih normal. Nah, setelah ditolong atau dia menggunakan kacamata cembung atau kacamata positif, maka bayangannya bisa jatuh tepat di retina yang akan diteruskan ke sel saraf optik yang akan diterima oleh mata sehingga kita bisa tahu oh ternyata itu adalah es krim gitu ya. Bisa dirumuskan dengan pH, ini kekuatan lensa hipermetropi adalah 100 per S dikurangi 100 per pp. Ini apa? pH kekuatan lensa pada hipermetropi, S-nya masih jarak benda dan pp adalah titik dekat mata seseorang, titik dekat. Jadi pasti diketahui titik dekatnya. Kalau S-nya ini nanti bisa diketahui, bisa enggak. Jika tidak diketahui, kita bisa pakai jarak bendanya 25. Jadi harga yang umum itu biasanya kalau nggak ada di soal kita pakai 25. Jadi 100 dibagi 25 adalah 4. Jadi rumusnya bisa pH sama dengan 4 dikurangi 100 per pp. Ingat semua dalam satuan cm. Kecuali kekuatan lensa masih dengan dioptri. Terus yang kedua, kalau dia itu penderita miopi. Kalau dia penderita miopi, ada cahaya yang masuk, bayangannya tidak jatuh di retina, tapi di depan retina, sehingga minus kurang dari retina. Nah, ini setelah ditolong dengan lensa cekung atau lensa minus, dia pakai kacamata, maka bayangan bisa tepat jatuh di retina, sehingga kita bisa melihat, oh itu gambar apa, itu tulisan apa. Biasanya anak-anak yang pakai kacamata, itu menggunakan lensa cekung. Jadi matanya minus. Kalau kalian menggunakan kacamata, ini berarti dimungkinkan bahwa kalau ditanya kacamatanya ukurannya berapa, saat kalian bilang misal min 1, berarti kalian penderita miopi. Kalau kalian jawabnya plus 1, berarti kalian penderita hipermetropi. Tapi biasanya pada anak-anak lebih cenderung untuk miopi. Nah, bisa dirumuskan dengan apa? Dirumuskan dengan PM atau kekuatan lensa miopi
adalah minus, karena lensanya minus. Lensa cekung itu kan lensa minus, fokusnya ini minus. 100 dibagi dengan PR. PR itu adalah titik jauh karena dia rabun jauh, tidak bisa melihat jauh. Kalau ini tadi PP adalah rabun dekat, titik dekat, tidak bisa melihat benda yang dekat. Jadi dia bisanya melihat benda yang jauh. Misal baca, dia akan meletakkan bukunya itu lebih dari 30 cm. Jadi kita bisa cek mata kita masih normal enggak, dengan font yang masih lazim, dengan jarak baca 25-30 kita masih oke, berarti mata kita juga masih sehat. Nah, contoh soalnya untuk hipermetropi. Titik dekat mata seseorang terletak pada jarak 120 cm di depan mata. Untuk melihat benda dengan jelas pada jarak 30, berapa kekuatan lensa? Ini titik dekat, berarti kita bisa tahu bahwa dia adalah hipermetropi. Nah, di sini titik dekatnya adalah 120 atau PP-nya 120 dan jarak bendanya adalah disimbolkan dengan S 30 cm. Berapa kekuatan lensa? Kekuatan lensa adalah P dan dia adalah hipermetropi, berarti PH. PH dirumuskan dengan 100 dibagi S dikurangi 100 per PP. Kita masukkan bahwa tadi kan 100 dibagi 30 jarak benda, 100 dibagi 120 ini titik dekat matanya adalah 120. Nah, di sini kita bisa, ini kita gedein biar penyebutnya sama. Kita bikin penyebutnya 120. Ini kalau digedein kan ini dikali 4 otomatis kalau bawah kali 4 atas juga kali 4. Jadi 30 kali 4 120. 4 dikali dengan 100 hasilnya 400. 400 dikurangi 100 adalah 300. 300 dibagi 120 menghasilkan angka 2,5 dioptri. Jadi kekuatan lensanya adalah plus 2,5 dioptri. Nah, tadi seperti yang saya bilang, jika di dalam soal tidak disebutkan jarak bendanya atau S-nya, maka kita bisa pakai angka 25 sehingga menghasilkan persamaan kekuatan lensa hipermetropi adalah 4 dikurangi 100 per titik dekat mata orang tersebut. 4 ini dari mana? Dari 100 dibagi dengan 25 menghasilkan angka 4. Ini jika di soal tidak diketahui jarak bendanya. Selanjutnya kita bisa hitung 4 dikurangi 100 per 120, titik dekatnya tadi kan masih 120. Nah, ternyata 120 itu 100 dibagi 120 menghasilkan angka 0,83. Tinggal 4 dikurangi 0,83 menghasilkan angka 3,16 dioptri. Ya, bedain. Jadi kalau hanya diketahui titik dekat, kalian bisa pakai rumus yang sebelah kanan. Kalau diketahui titik dekat, kalian bisa pakai rumus yang sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal untuk yang miopi. Seseorang hanya mampu melihat benda jelas di depan matanya paling jauh 100 cm. Padahal untuk mata normal kan kita bisa melihat dengan tak hingga. Berapa kekuatan kacamata orang tersebut? Diketahui apa? Titik jauhnya adalah 100, di sini sudah senti. Terus kekuatan lensa pada miopinya berapa? Dirumuskan dengan minus 100 per PR. Berarti kita masukkan 100 per 100. Ini 100 dari rumus, 100 yang kedua adalah titik jauh. Jadi dia kalau melihat lebih dari 100 cm, benda yang dilihat akan kabur. Kalian tidak bisa membaca pada jarak yang jauh pada font tertentu, maka bisa diindikasikan menderita miopi. 100 dibagi 100 adalah 1 dan ini tetap minus, berarti kekuatan lensanya adalah min 1 dioptri. Itu untuk mata. Terima kasih. Semoga paham. Silakan dikerjakan tugas yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.